selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hatinya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan bersyukur kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Dalam keadaan apapun kami tetap bersandar pada firman Tuhan, bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Dan intinya di pagi hari ini kami rindu mendengar suara Tuhan, kami rindu untuk dilawat oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami, agar kami bisa memahami firman-Mu yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima ayat 26 sampai ayat 41. Namun kita akan membacanya dari ayatnya ke-40 sampai ayatnya ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, tema kita hari ini adalah pikul salib. Salah satu dari ketiga moto CVMU adalah rela menderita. Artinya kita harus rela menderita demi nama dan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus pun pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 10 ayat 38, berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Dan dalam Lukas pasal 9 ayat 23, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Artinya Yesus sedang mengatakan bahwa mengikut Dia itu tidak mudah, harus ada pengorbanan. Pikul salib itu adalah mengingat Yesus setiap hari dalam hidup kita, mengingat pengorbanannya bagi kita yang berdosa. Kemudian bukan hanya itu saja, kita juga harus melayani dan memberitakan namanya dengan rela menderita atau rela berkorban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita membaca sepotong dari perikop yang kita renungkan hari ini. Nah, di teks kita hari ini disampaikan bahwa para pengawal itu kembali mengambil para rasul untuk disidang oleh mahkamah agama. Dalam sidang tersebut, para rasul ditegur karena mereka memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus Petrus dan Yohanes dan kemungkinan juga rasul-rasul yang lain akhirnya dilepaskan setelah sidang mahkamah agama mendengar nasihat dari seorang Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat disegani. Namun sebelum dilepaskan, mereka disesah, dicambuk terlebih dahulu, dan mereka dilarang untuk mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat ya respon dari para rasul itu. Kita perhatikan di ayat 41. Mengatakan bahwa rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Menurut aturan hukum orang Yahudi pada masa itu, mereka itu disesah atau dihukum, dicambuk itu sebanyak 40 kurang 1 pukulan. Hukuman ini bukan hanya saja menyakitkan kulit mereka, tetapi juga memalukan. Karena biasanya hukuman itu dilakukan di depan banyak orang agar menjadi peringatan pembelajaran bagi mereka semua. Tetapi para rasul malah bersukacita dengan hal itu. Ini respon yang sangat luar biasa. Mungkin mereka teringat akan perkataan Tuhan Yesus pada saat itu di dalam Matius pasal 5 yang mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Bagi mereka penderitaan adalah sebuah kebanggaan karena ada pengharapan kerajaan surga dan pastinya mereka akan memperoleh upah dari penderitaan mereka.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita pikul salib setiap hari? Apakah selama mengikuti Yesus, saudara dan saya sudah bayar harga dan berani berkorban dalam segala hal, seperti waktu, tenaga, dan dana? Bantu waktu untuk beribadah, waktu untuk persekutuan, waktu untuk membaca firman Tuhan, atau waktu untuk penginjilan. Berkorban dalam hal tenaga, misalnya dalam hal melayani, atau berkorban dalam hal dana, mensupport pekerjaan Tuhan. Bahkan saudara, mungkin saja mengorbankan hati kita tersakiti oleh karena pelayanan yang kita kerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menghidupi Injil ini dengan rela menderita demi nama Tuhan Yesus. Anggaplah sebuah sukacita besar seperti para rasul ketika mereka mengalami penderitaan. Ingat, kemuliaan kelak, yaitu kekal, yang akan disediakan Allah bagi saudara dan saya. Kiranya penghiburan dan pengharapan ini kita memikul salib setiap hari. Oh, ada kehidupan, ada pengharapan, ada kerajaan surga yang menanti kehidupan kita. Dan ada upah yang disediakan Allah bagi mereka yang setia bekerja keras di dalam namanya. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.